teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada pelajaran 7 tentang perekonomian masyarakat. Sebelum kita memulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. 1. Pasar. Pernahkah kalian ke pasar? Tahukah apa pengertian pasar? Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli berbagai barang kebutuhan manusia sehari-hari. Pasar biasanya ramai dikunjungi orang karena merupakan salah satu kegiatan ekonomi masyarakat. Pada umumnya, terletak di tepi jalan dan letaknya strategis. Ada pasar yang setiap hari ramai dikunjungi masyarakat. Ada juga pasar yang ramai hanya hari-hari tertentu. Menurut barang yang dijual belikan, pasar dibedakan atas pasar hewan, pasar burung, pasar sandang, pasar loak, pasar buah, pasar hasil bumi, dan pasar gerabah atau barang yang terbuat dari tanah. Menurut kegiatan pasar, ada hari-hari tertentu yang dikunjungi penjual dan pembeli, sering disebut hari pasaran. Misalnya, pasar Minggu, pasar Senin, dan pasar Rabu. Berdasarkan keberadaan barang yang dijual belikan, terdapat jenis pasar nyata dan pasar tidak nyata. Pasar nyata adalah jenis pasar di mana barang-barang yang akan dijual ada di tempat transaksi. Pada pasar tidak nyata, barang yang ada hanya merupakan contoh barang saja. Jika telah terjadi transaksi, maka barangnya akan ditunjukkan dan diambilkan di tempat lain. Sekarang banyak kita jumpai pasar swalayan. Pembeli mengambil sendiri barang-barang yang dihendaki dengan harga pas dan pembayarannya dilakukan di kasir. Biasanya, pasar swalayan itu terdapat di kota. Pada zaman dahulu, untuk memenuhi kebutuhan seseorang dilakukan dengan tukar-menukar barang yang dimiliki. Zaman makin maju dengan adanya uang sebagai alat tukar yang sah. Tidak terjadi lagi tukar-menukar barang. Tukar-menukar antar barang itu disebut inatura. Bentuk tabungan ada yang diwujudkan uang, ada juga yang diwujudkan barang. Uang ditabung di koperasi atau di bank. Barang bisa ditabung di rumah sendiri, misalnya dalam bentuk perhiasan, ternak, atau juga dalam bentuk tanaman, tanah, rumah, dan kendaraan. Fungsi uang antara lain: A. Untuk alat penukar umum. B. Untuk satuan hitung. C. Untuk alat bayar. D. Untuk alat tabung. E. Untuk pembentuk modal. Jenis uang di Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal berbentuk uang kertas dan uang logam. Uang giral berbentuk surat berharga yang dapat ditukar uang sesuai jumlah yang ditulis pada surat berharga tersebut. Uang di Indonesia dicetak oleh Bank Indonesia. Nilai nominal uang kertas yang beredar yang tertinggi Rp100.000, sedangkan untuk uang logam nominal sebesar Rp1.000. Tanda-tanda uang kertas di Indonesia antara lain: A. Tertulis nilai uang dengan huruf. B. Terdapat nomor seri. C. Ada yang menggunakan benang atau pita transparan. D. Terdapat angka tahun pembuatan. E. Ditandatangani oleh Dewan Gubernur. F. Terdapat tulisan Bank Indonesia. G. Ada gambar Garuda Pancasila. H. Terdapat gambar pahlawan nasional atau tokoh nasional. I. Tertulis angka nominal uang tersebut. B. Ekonomi masyarakat.
Di pedesaan, pada umumnya seseorang akan usaha melalui sektor agresi, tetapi di perkotaan akan bermacam-macam. Misalnya, pegawai, karyawan pabrik, pedagang, pengusaha, industri, dan jasa. Adapun jenis perekonomian masyarakat tersebut akan diuraikan di bawah ini. 1. Agresi. Agresi adalah kegiatan produksi yang mengolah tanah sebagai lahan utama dan menghasilkan barang. Yang termasuk agresi adalah A. Pertanian. Hasil yang diperoleh berupa padi, jagung, kacang, kedelai, ketela, umbi kayu, dan sayuran. B. Peternakan. Sapi, kuda, kerbau, kambing, atau unggas yang hasilnya adalah daging dan telur. C. Perkebunan. Teh, kopi, cengkeh, tembakau, dan karet. D. Kehutanan. Kayu, rotan, dan damar. E. Perikanan. Bandeng, nila, lele, gurami, dan udang. 2. Perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan yang dilakukan dengan cara membeli barang-barang, kemudian menjual barang-barang tadi tanpa mengolah, menambah atau mengurangi. 3. Industri. Industri adalah pengolahan suatu barang berwujud bahan mentah, diolah menjadi bahan baku dan bahan baku menjadi barang jadi. Misalnya pabrik sepatu, pabrik semen, pabrik kertas, produk makanan kaleng, dan pabrik cat. 4. Jasa. Jasa adalah kegiatan usaha yang tidak menghasilkan barang. Bentuknya pelayanan kepada masyarakat dengan keahlian dan keterampilan khusus. Konsumen atau pemakai jasa tidak menerima barang, tetapi merasakan hasil dari penjual jasa tersebut. Misalnya, dokter memeriksa pasiennya, guru mengajar siswanya, tukang potong rambut, bengkel sepeda, tukang pijat, sopir, dan tukang ojek.